dirapiin langsung berantakan lagi Pak Dahlan. Luar biasa. Kita kalau ngobrol sama Pak Dahlan Iskan itu, saya beberapa kali wawancara Pak Dahlan Iskan, seringkali terkaget-kaget Pak dengan respon Pak Dahlan. Kadang kok begitu polos apa adanya, ditanya apa pokoknya ngomongnya jawabnya ya gitu. Itu memang karakter sejak dulu. Ya sejak dulu dibiasakan tidak ada kesenjangan antara yang dipikirkan dan yang diomongkan. Karena ternyata kesenjangan itu tidak hanya kaya dan miskin, tapi sekarang banyak juga kesenjangan. Orang sebetulnya lagi memikirkan ini, tapi yang diomongkan itu. Nah itu kesenjangan juga, kesenjangan antara pikiran dan perkataan. Jadi kalau, ada juga kesenjangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu lebih parah lagi. Lebih parah. Kalau Pak Dahlan kira-kira yang mana? Semuanya sejalan? Ya sebaiknya orang itu hidup apa adanya, tidak perlu ada kesenjangan antara yang dipikirkan dan yang diomongkan, dan antara yang dipikirkan dan yang dilakukan. Ya. Berarti sebetulnya kalau gaya-gaya kayak gitu tuh nggak cocok jadi politisi loh Pak. Politisi itu soalnya apa yang dipikirin, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan terkadang kewala-wali semuanya. Memang betul. Nggak cocok jadi politisi. Kalau jadi karena itu kan kampanye saya kan juga jauhi politik, kerja begitu. Jauhi politik, kerja. Pak Dahlan kemana-mana itu saya lihat Pak Dahlan nggak pernah pakai pin menterinya ya. Biasanya kan kalau menteri-menteri itu ada pinnya itu loh adik-adik yang besar sebesar ini. Malu apa Pak jadi menteri? Pinnya nggak dipakai. Yang menteri-menteri yang lain tuh seneng banget loh. Pokoknya baju apa, mau batik, mau safari, mau kaos oblong, pinnya harus dipakai, pin menteri. Kalau Pak Dahlan kayaknya izin apa gimana? Ya itu kan untuk membedakan mana menteri dan mana bukan menteri. Saya pikir bahwa orang sudah tahu bahwa saya jadi menteri ya begini, tidak jadi menteri ya begini, sehingga pakai lambang dan tidak pakai lambang sama saja begitu. Terima kasih. Tampaknya seorang Dahlan Iskan itu selalu ingin menjauhkan diri dari jabatan kedudukan dengan birokrasi. Memang tidak menyukai birokrasi basa-basi. Iya, dulu waktu kan saya belum lama di pemerintahan. Ketika belum di pemerintahan dulu kan selalu pikiran saya nih dan pikiran kita semua yang di luar pemerintahan. Orang-orang birokrasi itu saya pikir waktu itu males sekali. Orang birokrasi itu males, lambat, ruwet, kemudian lebih banyak wacana begitu. Tetapi setelah saya masuk ke birokrasi, ternyata beberapa pikiran saya itu salah. Ternyata birokrasi itu juga kerja keras, juga rajin. Tapi pasti ada tapinya. Buktinya rapatnya itu luar biasa banyaknya. Jadi kalau diukur kinerja dari ukuran rapat itu luar biasa ya? Iya, jadi kalau sudah rapat itu luar biasa panjang, sering, kemudian rekor rapat terpanjang Dahlan Iskan berapa jam? Rekornya? Yang saya ikuti ya, bukan yang saya mimpin ya. Yang saya ikuti 5 jam. 5 jam? Ya. 5 jam dan tidak mengambil keputusan. Siapa ya kira-kira? Itu sidang kabinet ya Pak? Bukan, sidang menteri tapi bukan tingkat kabinet. Oh, kirain kalau sidang menteri kan yang mimpin presiden biasanya. Bukan. Oh, oke. Tepuk tangan dong Menteri Koboi Dahlan Iskan. Pak Dahlan akan ada 2 narasumber yang kok nggak diajak sih Pak? Mau diajak? Angkat tangannya silakan. Oh, tuker tak Pak? Tetap aja deh Pak. Tetap aja Pak. Silakan. Yang ngatur skenario saya Pak. Silakan duduk. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di Malang. Waktu itu kita juga ke Malang bareng ya Pak? Kenapa? Waktu itu pun kita ke Malangnya bersama. Iya. Sudah 3 kali saya dengan Anda di sini. Sudah 3 kali. Pak Mahfud, Anda kan tadi di awal saya sebut sempat di eksekutif, di legislatif, dan di yudikatif. Ya. Dan sepertinya cepat sekali masa jabatan itu Anda lalui dan kemudian Anda dapatkan. Itu apakah memang pernah terbayangkan suatu saat akan berada di posisi seperti ini yang sekarang malah maunya jadi presiden? Tidak pernah sejak kecil saya membayangkan menduduki jabatan-jabatan penting itu. Karena waktu kecil saya hidup di desa, di Madura, yang cita-cita saya waktu kecil itu hanya menjadi guru agama. Iya, oleh sebab itu sekolah saya pertama yang
SLTP itu adalah pendidikan guru agama. Tetapi kemudian selalu saja Tuhan membuka jalan bagi orang yang berusaha, dan saya berusahanya itu bukan berusaha untuk menjadi pejabat di menteri atau di DPR atau di Mahkamah Konstitusi, tetapi saya selalu berdoa, ya Allah, berilah jalan kepada saya untuk mengabdi kepada kebaikan umat manusia dan kepada bangsa dan negara. Saya ingin minta komentar Pak Mahfud. Ada sejumlah orang yang berkata soal diri Anda, Pak Mahfud. Saya ingin minta, seperti misalnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung bilang Mahfud MD adalah pemimpin yang egaliter apa adanya. Ya. Anda memang melihat seperti itu, apa adanya, egaliter, itukah Saya akan berusaha menjadi apa adanya, menjadi diri saya sendiri. Soal penilaian orang itu terserah saja. Kebetulan mungkin itu sama dengan yang saya usahakan. Bahwa saya ingin menjadi orang yang apa adanya saja. Pak Mahfud, ada perasaan berdosa, bersalah, meninggalkan Mahkamah Konstitusi yang wibawanya makin lama makin parah, sehingga tidak, yang kita lihat kejadian kemarin ketika dirusak oleh massa, ada perasaan berdosa meninggalkan legacy yang ternyata kemudian hancur begitu saja? Saya tidak merasa berdosa karena saya tidak ikut melakukan kesalahan di situ, tetapi ini, saya merasa menyesal itu terjadi. Karena Mahkamah Konstitusi itu tahun 2012 di Harvard Handbook, Alex Stone itu menulis Mahkamah Konstitusi Indonesia itu termasuk 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia. Tahun 2012, tapi 2013 hancur begitu saja. Yang saya kalau bicara dengan Pak Dahlan Iskan, sahabat saya ini, sepertinya Mahkamah Konstitusi itu sesudah ditinggal Pak Mahfud seperti kuda yang selama bertahun-tahun diikat kemudian dilepas begitu saja lalu menjadi liar, kata Pak Dahlan. Begitu Pak Dahlan, Anda melihatnya seperti itu? Apa karena selama ini Pak Mahfud itu semua dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Pak Mahfud pergi, ini kayak kuda yang mula-mula dikekang yang sangat kuat, begitu Pak Mahfud pergi, ayo merdeka! Begitu ya Pak Mahfud. Jadi selama ini apa yang kemudian Anda lakukan? Ini temanya Komandan Koboi. Cuma kalau Koboi itu biasanya nggak banyak aturan loh. Ini ternyata menurut Pak Dahlan, Pak Mahfud menegakkan aturan yang sangat ketat sesungguhnya ketika itu di Mahkamah Konstitusi. Apa misalnya? Tidak boleh ketemu dengan pihak berperkara di dalam ruangan. Itu sesederhana itu kah? Bukan hanya itu, tentu tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Kemudian juga saya juga melarang hakim satu datang ke kamarnya hakim lain, kecuali di tempat sidang rapat untuk berbicara perkara. Jadi setiap hakim itu membuat keputusannya sendiri lalu diadu di atas meja bersama-sama. Nah disitulah sampai di voting apakah aklamasi itu. Jadi tidak boleh saling mempengaruhi. Apalagi sampai berdiskusi dengan orang luar. Berdiskusi dengan sesama hakim saja kalau bukan resmi dibuka untuk forum diskusi, saya tidak bolehkan waktu itu. Baik. Terima kasih Pak Ahok sudah mau diculik dari Jakarta untuk datang ke Malang. Sudah berapa lama tidak datang ke Malang Pak Ahok? Aduh, udah lama saya lupa udah kapan. Pak Ahok, saya mau langsung tanya, banyak orang yang terkagum-kagum, bahkan tapi seringnya terkaget-kaget sama keberanian Anda Pak Ahok. Tampaknya Anda tuh orangnya nggak ada takutnya ya. Dari mulai preman, cuek saja dilabrak, sampai menteri pun ada yang dimarahin juga sama Pak Ahok. Sampai hampir semua orang itu Ahok nggak ada matinya, nggak ada takutnya, semuanya dilawan. Nah, asal keberanian itu dari mana Pak Ahok? Kok bisa berani sekali? Saya kira ini mungkin udah pernah dengar cerita di kapal penumpang di laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut kan. Lalu dilemparin anak buah kapal pelampung menolong nenek-nenek itu, tapi tidak bisa. Semua tidak ada yang mau terjun. Akhirnya ada satu anak muda yang nekat terjun, menolong nenek ini. Baik begitu sampai ke atas, semua tepuk tangan, bilang anak muda berani, hebat. Sampai ke dek, anak muda tanya, siapa yang dorong saya jatuh tadi? Nah, jadi Pak Ahok ini anak muda tadi. Jadi sebetulnya nggak berani, tapi karena didorong. Jadi saya itu anak muda itu udah kecemplung, ya sudah menyelamatkan diri, sekalian menyelamatkan nenek-nenek lah kira-kira gitu. Itu
coret saja. Kopinya orang Indonesia. Beli 2 gratis 1 dari Wingsport. Didukung oleh selama sudah 1 tahun menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Saya ingat ketika saya beberapa kali wawancara Anda, Pak Ahok, Anda mengatakan di Jakarta itu kepentingannya semua dari mulai orang konglomerat, orang melarat, birokrat, semuanya punya kepentingan. Dan kalau nggak punya cukup nyali itu bisa lewat tuh. Ya, waktu itu saya ditanya, lebih mudah mana jadi bupati di Belitung Timur apa jadi wakil gubernur di DKI? Makanya saya bilang, lebih mudah di DKI. Semua marah. Sombong, naif gitu kan. Saya bilang jujur, karena kalau di DKI ketemu 10 orang, 8 orang itu profesor doktor, kalau tidak ada profesor doktor belakangnya PhD. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Jadi kan lebih mudah di DKI. Di DKI sudah karena ibu kota, sudah puluhan tahun, semua masalah sudah ada kajiannya, semua solusi sudah ada kajiannya. Tapi jadi di DKI tidak perlu latihan otak, saya bilang. Yang perlu latihan otot. Otot jantung, otot saraf. Gitu. Itu aja. setahun ini latihan otot terus, otot saraf terus dilatih. Saya tiap pagi latihan. Kemarin saya khawatir. Jadi anak saya bilang, Papa pergi check up jantung, Pak. Takut Bapak kena serangan jantung. Karena kerjanya terlalu itu. Ya kemarin saya tes. Oh, tapi kata dokternya masih bagus. Berarti latihan saya benar. Latihannya benar. Karena setiap hari marah-marah terus. Jadi latihan jantungnya tuh kayaknya bekerja keras terus. Pak Ahok, tapi 1 tahun menjadi wakil gubernur. Paling enaknya apa sih? Jadi orang nomor 2 Jakarta? Enaknya kita bisa marahin pejabat yang nggak becus. Kalau kita di luar kan di kampus cuma seminar-seminar aja marah-marahnya. Di warung kopi, ya cuma marah-marah di luar saja. Nah kalau di dalam kan enak. Kita marah-marahin nggak ada yang berani ngelawan kan. Padahal saya mau gaya seperti Pak Ahok. Ini memang orang Jakarta harus digituin ya Pak? Saya kira ya, Bang Ali kan dulu juga keras sekali. Dan Lee Kuan Yew luar biasa kerasnya. Lee Kuan Yew itu dulu Singapura itu belum lama yang disebut dulu itu lebih jorok dari Jakarta. Lebih buruk dari Jakarta. Dan Lee Kuan Yew membersihkan Singapura dengan terus terang dengan kekerasan, dengan bukan aja kerja keras, tapi juga dengan sikap yang sangat-sangat keras. Tapi setelah Singapura berhasil baik, toh orang memuji Lee Kuan Yew juga. Jadi nanti sekian tahun kemudian orang akan sangat memuji Ahok. Begitu ya? Gurunya siapa? Pak Dahlan dulu. Kenapa Pak? Gurunya siapa dulu Pak Dahlan? Gurunya Pak Dahlan. Sama-sama selebornya, sama koboynya. Pak Mahfud, saya ingat Anda pernah mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin itu harus memiliki ketegasan. Tidak banyak omong, tidak sering mengeluh. Itukah potret pemimpin saat ini sehingga Anda katakan yang harus dimiliki itu sesuatu orang yang tidak memiliki hal-hal seperti tadi? Tinggal Anda yang maksudkan pemimpin siapa, kan banyak nih pemimpin, Pak Ahok pemimpin, Pak SBY pemimpin, Pak Dahlan pemimpin gitu. Nah pemimpin yang seperti itu mungkin bisa dilihat ya pada Pak Ahok CS ya sama Pak Jokowi. Saya kira itu tidak bisa dibantah ya. Dia tegas bekerja sesuai dengan aturan. Pak sambil difoto Pak Mahfud. Kenapa? Sambil difoto. Wah, sambil difoto. Kapan lagi foto dekat? Kapan lagi foto Pak Mahfud? Koboi banget sih ini. Silakan Pak Mahfud. Tetapi memang pemimpin itu tidak perlu banyak mengeluh sebenarnya. Tidak perlu banyak mengeluh. Seharusnya pemimpin itu membesarkan hati rakyatnya. Membesarkan hati rakyat. Seperti Bung Karno dulu, rakyatnya melarat tapi dia tampil ke depan dunia, di depan masyarakat seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan itu lebih membanggakan bagi rakyat, memberi harapan. Nah dengan tidak mengeluh dan tegas, rakyat itu meskipun miskin sebenarnya tidak marah. Pada zaman Bung Karno kan tidak ada orang marah karena kemiskinan. Karena apa? Karena mereka miskin bukan karena ditipu oleh pemimpinnya. Karena memang keadaan dan itu disadari bersama. Dan tidak ada yang disembunyikan. Saya kira itu yang penting bagi pemimpin. Baik. Saya ingin kita bicara soal
tiga komandan koboi ini dari segi bagaimana menyiasati birokrasi. Tadi Pak Dahlan sudah katakan bahwa birokrasi itu terutama di negeri ini itu sangat lambat bergerak dan cenderung membelenggu. Bagaimana kemudian bisa menjadi koboi kalau kemudian yang digembala itu bukan sapi yang lincah atau kuda yang lincah tapi justru siput? Pak Dahlan? Ya, misalnya apakah korupsi, apakah percepatan pembangunan, itu kan kita memerlukan birokrasi yang simple, yang efisien, kemudian berbuat. Yang istilah saya kerja itu. Nah, tetapi menunggu kan juga terlalu lama. Karena itu saya memberanikan diri, meskipun aturannya belum ada, saya mengurangi jumlah pejabat di Kementerian BUMN, itu saya kurangi 20%. Dan tidak apa-apa, ternyata tidak ada. Tidak di demo, Pak? Ternyata tidak, karena kan kita yang penting kan hasilnya harus bagaimana. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini jumlah pejabat itu berkurang 20%. Dan memang menurut pendapat saya kita terlalu banyak punya pejabat. Terlalu banyak yang disebut pejabat struktural itu. Itu betul-betul harus. Dan konsekuensinya berarti pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk fasilitas dan tunjangan itu juga meroket. Mungkin kalau soal pengeluaran nggak seberapa. Tetapi ruwetnya persoalan itu lebih besar lagi. Misalnya mestinya satu program bisa selesai, bisa dimulai tahun ini, tapi karena ruwet maka tidak bisa dimulai tahun ini, baru bisa dimulai 3 tahun lagi. Ya. Kerugian 2 tahun itu jauh lebih besar dibanding soal gaji atau soal fasilitas. Karena keruwetan. Itukah yang Anda temui Pak Ahok, keruwetan, dan bagaimana cara Anda mengurai keruwetan birokrasi? Karena ya percuma menjadi koboi kalau kemudian harus berada di pagar yang sangat tinggi. Ya, jujur saja sebetulnya PNS itu tidak semua buruk. Ya, kita mau bagi-bagi ya masih ada lah 20% yang baik sekali sebetulnya. Berapa persen yang masih baik, Pak? 20%. 20%. Kami tes. Kami dapat tahu, kami melakukan seleksi promosi terbuka. Jadi dengan tes seperti itu, kita mulai tahu. Oh, ini yang bagus sekian, yang biasa-biasa, yang buruk berapa, kita udah tahu. Nah, yang lebih penting lagi kami tegaskan kepada mereka, kami tidak akan menitip siapapun dari partai politik. Jadi pertama baru masuk, banyak sekali PNS yang golongannya tinggi itu ngelobi-lobi ya pengurus partai. Lalu, Anda kan orang partai juga, Pak Ahok? Ya, tidak apa-apa. Yang penting kan Anda begitu. Pernah ada titipan dari partai Anda nggak? Ya itu, makin Anda titip, makin kita coret sama Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, karena kata Pak Jokowi, ini, ya, kami juga banyak perusahaan BUMD. Itu juga banyak sekali orang-orang menitip kepada partai politik kami untuk titip. Nah, Pak Jokowi panggil saya sederhana, Pak Jokowi pesannya. Itu coret saja. Mau jadi pejabat aja tidak pede. Mau pakai backing partai. Coret. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi ya ini membangkitkan kepercayaan dari seluruh PNS bahwa selama Anda mau istilahnya bertobat gitu ya. Ya Pak Jokowi. Bertobat dari apa sih Pak Ahok? Pak Jokowi katakan kami tidak akan ingat masa lalu saudara karena kami sudah dengar. Karena terjadi persaingan kan, saling memberikan informasi pada kami, si A tukang korup, si B punya pacar, si C punya istri, macam-macam kita dengar semua tuh. Ya kata Pak Jokowi, kami tidak mau dengar itu semua karena dasarnya kita tidak ada satupun orang baik, kata Pak Jokowi. Tapi kalau yang lain itu biasanya suka malu memakai baju dinas. Tapi kalau saya lihat Pak Ahok malah bangga tuh pakai baju dinas PNS. Kenapa? Saya sebetulnya lebih ganteng pakai jas, kira-kira gitu ya. Dan saya lebih suka pakai jas, gitu lebih enak kan, buka jas. Tapi saya harus pakai baju PNS, apalagi baju yang hijau. Kok desainnya kok jelek banget itu hijau jadi. Itu jelek sekali itu desainnya itu. Kayak hansip itu kan. Hansip. Ya kita harus pakai supaya membangkitkan lagi bahwa kita ini sama. Saya ingat Anda tuh dulu bahkan sempat frustasi tuh. Saya ingat dulu ceritanya Pak Ahok sebelum kemudian menjadi bupati, Anda sempat frustasi berhadapan dengan politik dan birokrasi, bahkan sempat mau hijrah ke luar negeri juga kan? Ya. Apa yang berubah? Mengapa awalnya frustasi dengan negeri,
pokoknya hijrah tidak mau di Indonesia, tiba-tiba sekarang ngajak orang jadi PNS? Ya karena nasib saya punya bapak, punya ayah kandung, yang waktu saya mau minta permisi pindah ke Kanada, bapak saya bilang tidak boleh, karena rakyat butuh kamu. Saya bilang butuh apa pak, muka minyak babi kayak kita gitu kan, apa yang mau dibutuhin? Terus bapak saya marah waktu itu. Bapak saya bilang, kamu saya sekolahkan, kita yang relatif orang cukup berada di kampung, yang sekolah punya pabrik, itu saja dikerjain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pejabat, apalagi rakyat miskin. Nah, ya bapak saya tidak izinkan saya pindah. Terus saya mau berdebat, karena bapak saya sudah marah, terus bapak saya ucapkan satu kalimat penting. Itu tahun 95. Bapak saya katakan, kamu percaya sama saya, kamu kerja baik-baik di sini, bantu rakyat, kamu udah sekolah tinggi, satu hari kelak pasti rakyat akan memilih kamu, memperjuangkan nasib mereka. Nah, itu yang saya merubah. Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri. Didukung oleh Pak Mahfud, soal tadi pendapat orang, pengakuan Pak Ahok hanya 20% yang baik, yang lainnya buruk. Maksud saya itu 20% baik, yang Sisanya? 60% lihat-lihat angin kira-kira gitu. 80% lihat angin, Ya, jadi tergantung 20%. anginnya bertiup ke baik atau ke buruk, Lihat begitu siapa ya? yang mimpin. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Kuncinya di situkah Pak Mahfud? Kuncinya di situkah Anda sependapat dengan Pak Ahok bahwa semuanya, kalaupun kita berasumsikan rata-rata memang hanya melihat kemana angin berputar, Ya, ya. karena itulah esensi pemimpin sesungguhnya? Ya, saya kira itu. Jadi begini, saya kira pertama kali ini saya dengar dari Pak Dahlan Iskan. Sebenarnya di Indonesia itu 10% baik, 10% jelek. Yang 80% itu lihat siapa yang menang. Oleh sebab itu kita harus berusaha memenangkan yang baik ini sehingga yang ini ikut ke sini. Nah, saya setuju itu. Nah, itu sebabnya ketika saya memimpin MK pertama kali, saya pegang sekjen. Sekjen ada 3 hal yang saya minta Anda perhatikan, di luar itu terserah Anda. 1, Anda adalah anak buah saya, bukan anak buah istri saya. Itu saya katakan begitu. Karena di berbagai instansi itu, istri pejabat itu sering ikut-ikut. Dan itu yang sering merusak kantor itu. Sering lebih berkuasa. Sering istri. lebih berkuasa dari suami. 1, Anda anak buah saya. Oleh sebab itu, tidak boleh Anda mendengar perintah dari siapapun selain saya. Yang kedua, Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri. Apalagi Anda sampai merekayasa anggaran macam-macam karena hanya akan melayani saya. Yang ketiga, Anda harus menjadi contoh yang baik. Gitu aja. Sesudah itu, saya kira birokrasi di MK relatif lebih mudah karena di sana kan hanya 250 orang pegawai sehingga lebih mudah dikendalikan. Ya. Tapi saya juga dulu pernah memimpin birokrasi yang besar ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Saya katakan begitu, Bapak, saya tahu di sini banyak proyek besar. Saya tidak akan ikut-ikut. Anda sudah tahu caranya, ada aturannya. Harus benar, tetapi begitu saya mendengar laporan yang tidak benar, Anda akan saya periksa dan saya akan membentuk tim pemeriksa. Oke. Nanti kalau Anda datang ke saya, mungkin teman saya akan minta proyek. Saya ketik nota ke Anda, tolong kasih teman saya ini proyek. Tetapi sesudah surat saya sampai ke Anda jawab bahwa surat menteri pun di sini tidak berlaku. Begitu. Jadi korbankan saya bahwa Anda tidak menghargai saya karena saya telah mengeluarkan memo untuk meminta proyek, untuk meminta macam-macam gitu. Nah, itu saya katakan begitu. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang makan di bakso presiden. Kita lihat sama-sama tayangan tadi malam waktu makan bakso presiden di sini. Mata Najwa ada di Malang dan akan on stage di Universitas Muhammadiyah Malang membawa 4 komandan koboi. Seperti apa tanggapan warga Malang soal 4 komandan ini? Kita akan tanya sama-sama sejumlah pengunjung yang saat ini ada bersama saya di Bakso Presiden di Malang. Kita akan lihat yang ke sana dulu. Selamat sore Mbak. Sorry ganggu makan baksonya. Mbak siapa? Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti, saya mau nunjukin nih.
ada poster Mata Najwa on stage. Bentar ya Mbak. Ada 4 komandan koboi. Mbak Yanti mau komentarin yang mana? Ahok. Kenapa Ahok? Satu galak, Galak. iya. Taunya dari mana galak? Dari setiap dia berbicara gitu atau memberikan pendapat. Ketika ada masyarakat yang mungkin kurang setuju dengan sikap-sikap dia untuk memajukan kota Jakarta. Jadi kesan pertama terhadap Ahok tuh galak. Terus apa lagi? Tapi itu bagus kalau menurut saya. Orang Jakarta harus digalakin ya? Enggak juga. Itu. Oke, makasih ya Mbak Yanti. Ada satu komandan sudah dikomentari, kita akan tanya yang lain. Selamat sore Mas, dengan siapa? Selamat sore, Dani. Siapa yang mau dikomentari? Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan? Iya. Apa komentarnya soal Pak Dahlan? Saya secara personal suka dengan pribadi Bapak Dahlan Iskan. Beliau sebagai Menteri BUMN, sebagai pemilik salah satu grup besar Jawa Pos, beliau itu nggak jaim. Nggak jaim ya? Misalnya apa? Kelihatan nggak jaimnya dari mananya? Nggak jaim nggak kayak menteri yang lain. Misalnya turun ke jalan harus pakai kemeja, jas lengkap, dikawal gitu. Dia kalau turun ke jalan merakyat, pakai jas biasa, pakai baju biasa. Andalannya baju putih dan sepatu cats tuh? Betul sekali. Hafal ya sudah ya? Jadi nggak kayak menteri yang lain jaim? Iya, nggak perlu lah, kan mereka juga diangkat dari rakyat juga, mereka ada sama lah kedudukannya dengan rakyat, nggak perlu bikin kawal, bikin macet gitu. Oke, jadi betul-betul koboi itu Dahlan Iskan? Betul banget. Oke, makasih ya Mas Dani. Kita tanya lagi beberapa orang yang ada di Bakso Presiden. Boleh saya ganggu sebentar? Saya duduk sini ya, numpang makan baksonya dengan Mas siapa? Iwan. Mas Iwan, ini dengan istrinya? Iya. Dengan Mbak siapa? Mbak Dwi. Tadi Ahok sudah dikomentari, Dahlan Iskan sudah dikomentari. Kalau Mas Iwan mau komentar siapa? Mahfud MD aja. Mahfud MD? Iya. Oke, apa komentarnya? Kemudian Mahfud MD ini kan apa ya, sosok pemimpin yang kredibel, yang anti korupsi, bahkan mungkin saja ya ini pejabat yang paling miskin kali. Pejabat paling miskin dibandingkan yang lain ya? Ya, soalnya kan tidak korupsi sama sekali nih. Oh, gitu. Bagus ya, perlu dicontoh lah untuk yang lain gitu. Karena integritasnya begitu ya, dilihat tidak pernah korupsi. Oke, baik. Kalau Mbak Dwi ya, Mbak Dwi mau komentari siapa? Ahok boleh. Ahok boleh, silakan. Kalau Ahok itu saya sukanya tegasnya, maksudnya peraturan itu adalah peraturan gitu. Terlebih lagi dia berangkatnya mungkin dari apa ya, dari swasta gitu. Sepertinya tuh masyarakat sekarang itu kalau untuk diajak tawar-menawar tentang peraturan kan semuanya punya kemauan gitu. Jadi lebih baiknya itu dikasih ketegasan begini, yang penting itu adalah untuk aturan, itu untuk kepentingan rakyat, ya sudah. Baik, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan makan baksonya. Jangan jadi gubernur, jadi presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Didukung oleh Pak Ahok, terganggu tidak kalau kemudian image yang kencangnya itu tegas, galak? Terganggu tidak dengan image itu? Atau memang ya biarkanlah orang menilai galak asal kerjaan beres? Ya kalau saya sih dari dulu berpolitik, saya tidak peduli orang suka atau tidak suka. Saya cuma kadang kalau Anda tidak suka sama saya, ya jangan pilih saya lagi. Sederhana. Sesimpel itu? Iya. Ada yang marah-marah kan, saya kemarin datang marah-marah karena kita melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Dia bilang, saya menyesal memilih Anda. Saya bilang, ya sudah, udah terlanjur, mau nyesal gimana lagi kan? Udah terlanjur. Pokoknya kita tidak akan lagi pilih Bapak lagi. Ya saya sumpah-sumpah kan, ya udah nggak apa-apa lah, sumpah 7 turunan nggak usah pilih lagi deh. Kenapa dia bisa begitu marah? Kita tidak mungkin taat kepada konstituen, melanggar konstitusi. Kalau kita taat kepada konstituen A, tentu dia pilih kita. Lalu ada konstituen B, kita pilih lagi. Terus kalau A sama B mempunyai kepentingan yang berbeda, lalu Anda mau milih yang mana? Jadi lebih baik kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen.
Ya tidak mau tahu, lurus Tepuk tangan aja. dong, taat konstitusi bukan konstituen. Ya itu aja. Padahal tapi terkadang tidak semudah itu. Dalam politik, apalagi politik saat ini, semua orang punya kepentingan dan semua orang ingin agar kepentingannya yang didahulukan. Apalagi kalau kita tahu Kementerian BUMN, itu kementerian yang paling seksi karena mengelola dana triliunan rupiah. Belum lagi kalau dilirik-lirik politisi di DPR. Kita ingat beberapa kali Padahan pernah berantem sama orang DPR karena urusan ini. Seberapa sulit Anda berusaha memisahkan dan berusaha untuk stay the course atau betul-betul pada jalurnya kalau godaannya sedemikian besar? Saya kira sama dengan Pak Ahok, Pak Mahfud, bahwa yang penting kan kita konsisten. Karena begini ya, saya pernah menghadapi persoalan seperti ini. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan orang, dengan apakah pejabat tinggi, apakah anggota DPR yang datang, ini sudah mau lebaran, kita perlu dibantu. Kadang-kadang kita juga kasihan. Apalagi saya merasa lebih punya uang dibanding dia misalnya. Nah, tapi saya punya pikiran begini. Kalau ini kita kasih, katakanlah kita kasih 10 juta. Ini nggak selesai. Pertama, dia akan punya pikiran begini. Kalau Pak Dahlan ngasih saya 10 juta, berarti Pak Dahlan dapat berapa ya? Begitu. Nah, pikiran itu yang saya tidak mau. Begitu. Yang kedua, kalau kita kasih 10 juta, pasti dia akan datang lagi. Dan pasti minta yang lebih besar. Dan ini tidak akan berhenti-berhenti. Jadi kepada pejabat yang sering terima godaan seperti itu, sering terima tekanan seperti itu, sudahlah percaya bahwa dia tidak akan memudahkan kita ketika kita kena masalah. Itu kita harus pegang prinsip itu. Dan pasti otaknya itu seperti itu, otaknya. Kalau kita kasih 10 juta, pasti pikirannya, Dahlan dapat berapa ini kok bisa kasih kita 10 juta. Itu saya tidak mau. Pak Dahlan gampang ngomong gitu karena Pak Dahlan kan kaya raya. Duitnya, saya ingat pernah wawancara Pak Dahlan, 7 turunan tidak akan habis uangnya. Jadi tidak akan tergoda. Enggak juga. Tidak Saya akan kira tergoda Pak Mahfud, materi, sudah kaya raya Dahlan Iskan. Kalau yang lain yang gajinya pas-pasan ya tergoda. saya kira lah, Pak Mahfud sudah membuktikan juga bahwa yang penting itu prinsipnya sendiri. Karena itu tidak akan habis-habisnya. Kita sekarang mau kasih kesempatan untuk adik-adik bertanya. Siapa yang ingin? Wah, semuanya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Dahlan. Sebagai pemimpin koboi, Bapak mengapa ingin mencalonkan presiden dan ikut Partai Demokrat? Sedangkan kita semua tahu partai tersebut sekarang kadernya terkena kasus korupsi. Dan yang kedua, apabila Bapak terpilih jadi presiden di Pilpres 2014, apakah masih akan dengan gayanya yang turun ke lapangan langsung atau menjadi ganti gaya? Baik, siapa namanya Mas? Kamarul Arifin dari Fisioterapi Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan. Dijawab dulu silakan Pak Dahlan. Seperti Anda tahu bahwa saya tidak pernah mendaftar untuk jadi presiden, saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah datang ke Partai Demokrat untuk mendaftar sebagai calon presiden lewat Partai Demokrat, tetapi saya diminta oleh pimpinan Partai Demokrat untuk ikut konvensi, ya saya ikut. Nah, kenapa Partai Demokrat yang minta? Ya karena mungkin Partai Demokrat yang belum punya calon presiden. Saya mau pertanyaan yang sama tadi dari Adi saya lempar ke Pak Mahfud. Pak Mahfud sudah mantap betul, pokoknya targetnya sekarang insya Allah RI 1. Sudah mantap betul? Ya, saya sudah mantap untuk ke sana. Jarang-jarang orang langsung bilang iya, sudah mantap betul. Biasanya politisi-politisi ya kita lihat angin. Kalau Pak Mahfud langsung iya, mantap. Iya. Mantap Pak. Iya, saya merasa punya dorongan yang tidak bisa lagi saya tolak ya. Di belakang saya ini sudah banyak sehingga ketika saya mulai mau mundur lagi tidak bisa. Ini harus maju sampai ada penentuan oleh Tuhan dan oleh rakyat Indonesia. Saya boleh ke sana apa tidak? Mau tanya ke Pak Ahok soal capres juga Pak Ahok. Yang jelas kan kita tahu nih, dua bos Pak Ahok kemungkinan jadi capres. Bos di DKI kalau Jokowi, bos di partai Prabowo. Nah, Pak Ahok nih nanti kira-kira ikut bos yang mana ya? Ada dua bos soalnya.
Kan kata komentator, itu dua bos itu baru capres wacana. Kalau kita sebagai politisi, kalau kata almarhum Pak Taufik Kemas, kalau politisi tidak berani mimpi berkantor di Istana Presiden, bukan politisi. Ahok punya mimpi itu nggak? Makanya saya bilang, jangan jadi gubernur, jadi presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Jadi ini sekaligus mau deklarasi mau nyaingin Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Ahok pun siap. Tidak berani, ini beda angkatan. Ini beda angkatan. Jadi target. Kita beda angkatan. Jadi minimal targetnya. Berani sama siap sama wacana itu semua beda. Nah, Ahok yang mana nih? Tergantung nasib, kata Pak. Tergantung nasib. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa. Semua harus melakukan pencitraan. Didukung oleh sebelum saya lempar ke penanya, saya ingin bertanya ke Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Kalau begitu sekarang kuncinya bagaimana mendorong semakin banyak orang baik masuk dalam politik. Tetapi kan kemudian tidak sesederhana itu, karena jujur saja orang melihat politik itu kotor, bahkan orang baik pun yang masuk ke dalam sistemnya sedemikian buruk, malah kita yang ketularan buruk. Jadi bagaimana caranya membentengi diri dan tetap fokus pada tujuan ketika lingkungan sedemikian buruk, Pak Mahfud? Ya, memang lalu perlu kesadaran kolektif masyarakat ya, meskipun ini agak klise. Tetapi di dalam pengalaman, itu media massa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membantu membuat etalase baru bagi tampilnya pemimpin-pemimpin yang baik ini. Saya berkeliling ke berbagai tempat, di kampus-kampus, di daerah-daerah, banyak sekali orang yang punya dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara ini. Cuma ini ditutup oleh sistem politik yang sekarang ini. Nah, saya kira kita, dan selama ini saya punya pengalaman, kemacetan-kemacetan untuk membangun sesuatu itu biasanya bisa dibantu untuk diselesaikan dengan baik oleh media massa. Saya lihat misalnya KPK. Ketika akan dihancurkan gitu ya oleh satu institusi lain, media massa yang turun, pada akhirnya tidak jadi. Pembangunan gedung DPR yang spektakuler sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR, sudah ada di APBN, media massa ribut, tidak jadi. Nah, untuk itu saya kira sekarang media massa sebaiknya ini menampilkan tokoh-tokoh yang banyak di masyarakat ini, diadu dengan permainan politik yang ada itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 komandan koboi. Saya mau jalan-jalan jauh ke belakang untuk pertanyaan terakhir. Hah? Ke siapa ya? Waduh, ini gawat. Boleh ke belakang dulu? KPK, yang perempuan ya, yang perempuan. Oke, silakan kembali dulu semua adik-adik sayang. Kembali dulu, ya, yang cewek. Ya, saya mau nanya ke yang ini. Nah, namanya siapa, Mbak? Nama saya Firda Alfiani. Sebentar, saya mau kameranya sebelah mana ini? Boleh? Ya, namanya siapa? Nama saya Firda Alfiani dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Oke. Mau tanya ke siapa? Saya tanya ke Kakanda Mahfud MD. Selamat datang, Pak. Yakuza, Pak. Ya, yang saya pertanyakan di sini, ketika memang di depan di sini saya kira semuanya adalah sebuah pencitraan. Bagaimana nantinya menjadi calon presiden Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang seorang presiden, di sini bukan masalah instansi atau mungkin hanya di DKI Jakarta, di Mahkamah Konstitusi atau mungkin di badan usaha milik negara. Tapi Presiden Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana langkah konkret Anda semua ketika memang nanti menjadi presiden untuk melakukan pemerataan perekonomian, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud mau menjawab terlebih dahulu. Kalau tadi diawali dengan semoga ini bukan pencitraan. Kalau kemudian ada yang
melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh seorang Dahlan Iskan, seorang Mahfud MD, seorang Basuki Cahayapurnama, ini hanya pencitraan belaka? Tersinggung tidak? Tidak. Menurut saya setiap orang memang harus melakukan pencitraan. Saya sejak muda, sejak kecil ingin agar citra diri saya itu menjadi dipandang oleh orang bahwa ini orang lurus, orang benar. Kan semua orang harus punya cita-cita, dicitrakan sebagai orang baik. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa. Semua harus melakukan pencitraan. Anda semua sebenarnya di hati kecilnya saya ingin tercitrakan sebagai orang seperti ini. Jadi biasa saja menurut saya tentang itu. Oke, Pak Dahlan, ini semua pencitraan tidak? Oh, terserahlah. Kalau saya seperti Pak Mahfud tidak peduli apakah dianggap pencitraan atau tidak, nggak peduli. Tidak peduli? Nggak peduli. Kenapa tidak peduli Pak Dahlan? Ya kan hak orang masing-masing untuk menilai. Ya. Hak orang untuk menilai apakah ini palsu, Pencitraan kosmetik, atau ini Dahlan yang sesungguhnya. Iya. Jadi kalau misalnya suara-suara seperti itu tidak pernah mengganggu Anda? Enggak. Dan ini kan negara demokrasi, kita harus juga belajar menerima suara apapun. Di sebuah negara demokrasi dan dimanapun, saya percaya bahwa pasti ada masyarakat baik, pasti ada orang yang tidak baik, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tulus, ada orang tidak tulus. Itu namanya dunia. Kalau tidak begitu namanya bukan dunia. Dan saya percaya itu. Jadi boleh tepuk tangan buat Pak Dahlan Iskan. Pak Ahok pernah ada yang bilang Ahok ini pencitraan tidak? Ya adalah 1-2 yang komentar seperti itu ya. Jadi saya kira kan kita seperti di sini kan jadi showcase, ini kayak etalase saja dipertontonkan kan. Ya gitu kan, sama. Saya kira semua orang pasti akan mempertontonkan siapa dirinya. Nah tinggal Pak Mahfud bilang nanti soal pencitraan tidak pencitraan tergantung kan. Kalau yang suka dia bilang tidak pencitraan, kalau yang tidak suka. Nah saya kira semua politisi atau siapapun tidak baik juga kalau Anda berbuat sesuatu tidak dipertontonkan pada orang lain. Karena kan di Indonesia yang paling repotnya saat ini, persepsi orang itu sudah mengatakan tidak ada politisi yang baik, tidak ada pejabat yang baik. Lalu kalau kita tidak mempertontonkan ada pejabat yang baik, itu ketidakpercayaan lebih parah. Ya kalau kita bicara filsuf Tiongkok, kalau bicara 5 unsur sebuah negara harus maju, itu harus memenuhi ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, ada wilayah, ada kepercayaan. Kalau hanya 1 unsur harus bertahan, itu ada unsur kepercayaan. Nah ketika ada panggung-panggung seperti ini adalah sebuah showcase untuk mempertontonkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa tidak mungkin ada pejabat yang jujur, tidak mungkin ada pejabat yang melayani. Ini kami, Anda boleh cek, kita tantang Anda, periksa kami. Itu intinya seperti itu. Tantang untuk periksa Ahok. Ya. Cucu sudah lucu-lucu, uang juga cukup, mau cari apa lagi? Itu nasihat istri saya. Didukung oleh Siapa? Bridgestone. Didukung oleh Pertanyaan penutup untuk ketiga komandan koboi ini, saya ingin tahu apa nasihat terpenting yang pernah Anda bertiga terima dari orang lain dan siapakah orangnya itu? Apa yang sampai sekarang sepanjang perjalanan karir betul-betul menjadi pegangan? Nasihat dari siapa dan apa isi nasihat itu? Pak Mahfud? Jadi begini, kalau kita ingin berjuang, jangan terikat kepada fakta yang ada di depan kita. Artinya misalnya, aduh faktanya begitu, saya tidak mungkin. Itu nasihat yang pernah saya terima. Kalau Anda ingin berhasil berjuang, berusahalah membuat fakta baru, membuat fakta sendiri. Jadi jangan misalnya sekarang si A itu kuat, si B itu hebat ini. Faktanya begitu, saya tidak akan bisa. Tidak, kita harus menyatakan saya akan membuat fakta bahwa fakta itu tidak benar. Nasihat itu saya dulu terima dari Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid. Harus membuat fakta sendiri. Membuat fakta, jangan dibelenggu oleh fakta. Pak Dahlan, apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima dan dari siapa? Nasihat terbaik yang saya terima adalah dari istri saya. Dia bilang, istri saya selalu bilang begini,
mau cari apa lagi Anda ini gitu. Mau cari apa lagi? Sudahlah cukup, cucu sudah lucu-lucu, uang juga cukup, mau cari apa lagi gitu. Itu nasihat istri saya. Dan itu yang membuat saya tidak kemerungsung, tidak ngoyo, dan tidak ini harus begini, harus jadi presiden. Enggak. Jadi ya saya dengar baik-baik nasihat itu. Boleh tepuk tangan, Dahlan Iskan. Pak Ahok, ada nasihat yang sampai sekarang Anda ingat? Ya, nasihatnya dari bapak saya. Bapak saya bilang, karena saya tinggal di lingkungan 93% Muslim. Tentu kita beda suku, situasi sekarang kan agak tegang. Tapi bapak saya sudah katakan, kalau kamu mau nolong orang, jangan lihat suku agama rasnya apa. Mau tolong ya tolong. Itu pertama. Dan jangan juga menunggu kamu kaya. Karena definisi kaya, itu ada kata bapak saya, orang yang kaya itu kalau kamu punya semua yang kamu butuhkan, bukan yang semua yang kamu inginkan. Karena orang paling kaya pun tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Makanya kalau kita tanya harta karun terbesar di dunia di mana, itu kalau aset tak berwujud jadi aset berwujud, itu adalah kuburan. Karena semua impian, keinginan orang, keserakahan orang dikubur di situ. Kalau yang tak berwujud jadi berwujud, itulah harta karun terbesar. Karena itu kita ini kaya, bapak saya sudah katakan, karena kita punya semua yang kita butuhkan. Itu yang penting adik-adik mahasiswa punya di dalam persepsi kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 komandan koboi.